Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnanda dengan NIM 2310953035. Di sini saya akan menjelaskan analisa kombinatorial dan peluang diskrit permainan domino. Ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah probabilitas kelas A dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wahyu Pratama, MT. Di sini terdapat anggota kelompoknya itu Muhammad Fadli, Abi Pranada, Adam Sirhan, Muhammad Ridho Kurnia, Zikri Ahmad Saifullah, dan saya sendiri Muhammad Adnanda. Pendahuluan. Di sini latar belakangnya, peluang adalah dasar penting dalam matematika untuk memprediksi kemungkinan suatu peristiwa. Konsep ini erat kaitannya dengan kombinasional, yaitu teknik menghitung jumlah kemungkinan susunan atau kombinasi objek. Pemahaman terhadap permutasi dan kombinasi sangat penting untuk menghitung peluang secara akurat. Pada pembahasan kali ini dipilih itu permainan domino karena memiliki peluang-peluangnya untuk menang dalam permainan tersebut. Selanjutnya ada perumusan masalah. Itu bagaimana aturan permainan domino, berapa peluang untuk memenangkan permainan domino, nilai ekspektasi atau harapan matematis, dan cara mendesain ulang permainan kartu supaya lebih adil. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengetahui aturan kartu domino, menganalisa peluang, menghitung nilai ekspektasi, desain permainan dapat lebih adil. Selanjutnya ada landasan teori dan metode. Ini peluang. Itu ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu eksperimen. Nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Di mana 0 itu menunjukkan tidak mungkin terjadi dan 1 itu pasti terjadi. Lalu dapat dilihat di sini rumus umumnya itu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Di mana itu peluang kejadian itu disimbolkan dengan A, N itu banyaknya anggota kejadian, dan S itu banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya kombinasi itu cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan, dimana itu penerapannya dalam soal peluang biasanya untuk menentukan pemilihan tim atau kelompok, baju, mata pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya itu dilambangkan dengan C. Jumlah anggota himpunan disebut dengan N. Selanjutnya objek yang harus dipilih disebut dengan R. Dapat dilihat di sini rumusnya NCR sama dengan C dalam kurung N, R sama dengan N per R sama dengan N per N kurang R kali R. Selanjutnya ada distribusi probabilitas diskrit. Itu fungsi menyatakan semua kemungkinan nilai dari suatu variabel acak beserta peluangnya. Dapat dilihat di sini 0 kecil sama dengan P, X sama dengan X kecil sama dengan 1 untuk semua X. Selanjutnya ada elemen X, P, X sama dengan X. Beberapa jenis diskrit yang umum itu distribusi binomial. Itu digunakan untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dari N percobaan independen dengan dua kemungkinan berhasil atau gagal. Selanjutnya distribusi hipergeometrik. Itu saat mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi, menghitung peluang X keberhasilan dari N sampel yang diambil dari populasi N yang mengandung K keberhasilan. Selanjutnya itu distribusi posisi. Digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam satu interval waktu.
tertentu dengan rata-rata kejadian di sini. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini bersifat studi pustaka, deskriptif dan kuantitatif. Informasi didapat dari berbagai literatur dan disusun untuk menjadi dasar perhitungan dari sebuah data yang diambil. Selanjutnya di sini landasan teorinya. Domino itu permainan yang menggunakan 28 kartu balok dengan masing-masing bernilai 0 sampai 6. Ditandai dengan bulatan hitam atau merah. Setiap kombinasinya itu hanya muncul satu kali. Permainan ini biasanya dimainkan 2 sampai 4 orang. Dalam set terdapat 7 kartu double itu 0, 00 sampai 66. Dan 21 kartu kombinasi. Selanjutnya ada ruang sampel domino. Semua pasangan nilai dari 2 angka 0 sampai 6. Selanjutnya dengan total 28 kartu. Dapat lihat di sini aturan bermainnya. Itu terdiri dari 4 orang, dikocok menghadap ke bawah dan dibagikan masing-masing. Selanjutnya permainan dimulai dengan arah jarum jam. Dapat lihat di sini peluangnya. Itu peluang urutan ke I. Jumlah kemenangan pemain urutan I total permainan kali 100%. Setiap pemain memiliki peluang menang itu 1/4 jika terdiri dari 4 pemain. Peluang menang berdasarkan jumlah kartu double. Di sini dapat dilihat masing-masing menerima 7 dari 28. Peluang mendapatkan jumlah tertentu yaitu dapat dilihat di sini 1 double sampai 7 double. Peluang paling kecil yaitu 7 double. Selanjutnya nilai ekspektasi dan harapan untuk permainan dapat dilihat di sini. Penutupnya dapat dimainkan sampai 4 orang. Peluang menang dasar itu 25% dan secara umum itu 24%. Dengan untuk mendesain ulang secara adil itu giliran rotasi, batas double, wildcard akhir, dan poin setara dapat mengurangi ketimpangan dari 17 menjadi 22 sampai 27%. Sarannya, jika dalam permainan kartu tidak memiliki desain yang adil, maka harus memiliki strategi yang baik untuk mengatasi variasi dari kartu-kartunya sehingga mendapatkan peluang kemenangan yang tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.